SMP At-Thayyibah, tempat kami berjuang di pondok pesantren Hataska Kerinci. Dengan ilmu dunia dan akhlak mulia, kami seimbangkan iptek dan imtak. At-Thayyibah, pusaka ilmu, mencetak generasi, membina kalbu di bawah binaan segenap guru. Dengan hati ikhlas sepanjang waktu. Di naungan kitab suci dan sunnah Nabi, terkenal di bumi Kerinci, bahkan santero negeri. Pemuda harapan bangsa, marilah bersiap sedia bersatu untuk At-Thayyibah mulia. Dengan ikhlas kami mengabdi, di jalan yang lurus kami berdiri. Untuk bangsa dan agama tercinta, generasi taat beragama. At-Thayyibah, pusaka ilmu, mencetak generasi, membina kalbu di bawah binaan segenap guru. Dengan hati ikhlas sepanjang waktu. At-Thayyibah, titipan ilahi, menyinari jalan hidup kami. Pemuda harapan bangsa, berguna bagi negeri untuk selamanya. At-Thayyibah, titipan ilahi, membinai jalan hidup kami. Pemuda harapan bangsa, berguna bagi negeri untuk selamanya. At-Thayyibah, At-Thayyibah, harapan umat ada di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP At-Thayyibah Kerinci beserta wakil. Yang terhormat Kepala SMK Humaniora Kerinci beserta wakil. Yang kami hormati Ibu Camat Air Hangat Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Air Hangat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Air Panas Baru atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Hamparan Pugu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Forum Kades atau yang mewakili. Yang kami hormati Korwil Kecamatan Air Hangat Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, wali santri yang berbahagia. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam rangka acara perpisahan dan pelepasan kelas 9 angkatan ke-26 Pondok Pesantren Hataska plus SMP At-Thayyibah Kerinci. Sholawat beriring salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Susunan acara perpisahan dan pelepasan kelas 9 angkatan ke-26 Pondok Pesantren Hataska plus SMP At-Thayyibah Kerinci, Rabu 29 Mei 2024 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Citra Nadila,
kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Syafa hufratin minan nari fa'anqazakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Mustaqim Ali. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa kafi maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya penampilan tari persembahan oleh siswi SMP Athaibah Kerinci. Selamat menyaksikan.
para tamu undangan untuk mengambil beras geli yang disiramkan kepada anak-anak kita kelas 9. Dimohonkan untuk menyiramkan ke anak-anak kita yang kelas 9, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha dan menjadi penerus bangsa, penyambung tongkat estafet Indonesia. Silakan Bapak para tamu undangan untuk melemparkan. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak para tamu undangan yang telah melemparkan beras kepada anak-anak kita. Semoga nantinya mereka menjadi penerus bangsa, penyambung tongkat estafet Indonesia. Siri sakapulah kayo makan, pokok si batanglah kayo hisap. Izinkan kami, anak jantan anak butino, SMP Atoibah Kerinci, tegak di Munari. Beri tepukan yang meriah para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.
seantero negeri, dikenal sampai pelosok Kerinci, bahkan sampai seantero negeri. Pemuda harapan bangsa, marilah kita siap sedia, bersatu untuk atau iba mulia, berguna bagi bangsa dan agama. Pemuda harapan bangsa, marilah kita siap sedia, bersatu untuk atau iba mulia, berguna bagi bangsa dan agama. Berjayalah atau iba, mencetak generasi taat beragama. Berjayalah atau iba, mencetak generasi taat beragama. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana oleh yang terhormat Bapak Agustiari SPDI ME. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Hataska, Bapak Haji Insinyur Ami Tahir. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Athaibah beserta wakil. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Humaniora. Yang terhormat Ibu Camat Air Hangat Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Air Hangat beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Kades Air Panas dan Hamparan Pugu. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala SD Sekecamatan Air Hangat dan Air Hangat Barat. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Seterusnya anak-anak kami yang kami cintai, kelas 7 dan kelas 8, terutama anak-anak kami kelas 9 yang hari ini melaksanakan acara perpisahan dan pelepasan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di SMP Athaibah dalam rangka acara perpisahan dan pelepasan santriwan santriwati Pondok Pesantren Hataska kelas 9 dengan keluarga besar Pondok Pesantren Hataska SMP Athaibah Kerinci. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, kami atas nama segenap panitia pelaksana mengucapkan sedalam-dalamnya terima kasih telah menyempatkan diri hadir di acara kita ini. Mungkin Bapak Ibu punya banyak jadwal, tapi alhamdulillah Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir di acara kita ini. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Santri kelas 9
yang telah mendukung penuh acara kita ini sehingga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga saat ini dan juga bisa sukses hingga nantinya. Anak-anak kami, acara hari ini begitu meriah, tetapi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Masih banyak jenjang yang mesti anak-anak kami lalui. Maka untuk itu kami berpesan, teruslah semangat, raihlah cita-cita, jangan berhenti bermimpi, sehingga anak-anak kami nantinya bisa sukses hendaknya. Kemudian juga kami berharap kepada Bapak Ibu Wali Santri kelas 9 yang hari ini perpisahan, mohon berikan arahan yang atau motivasi yang penuh kepada anak-anak kita, dan tolong arahkan untuk jenjang yang lebih tinggi kepada sekolah yang lebih baik lagi, guna menyambut daripada apa-apa yang telah didapatkan oleh anak-anak kita di SMP Athaibah Kerinci ini. Kemudian terakhir, kami dari segenap panitia mengucapkan banyak maaf jikalau dalam penyambutan kami terdapat banyak kekilafan dan kesalahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan anak-anak kami kelas 9. Kejarlah dan raihlah cita-cita dengan penuh semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan Syarhil Quran di bawah binaan Ustadz Haris Seprinata SPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Camat Air Hangat Barat, yang terhormat Bapak Kapolsek Air Hangat Barat, yang terhormat Kepala Desa Sekecamatan Air Hangat Barat, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nataska, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Athaibah Kerinci beserta wakil, yang terhormat Ustadz Kepala Asrama Pondok Pesantren Nataska, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis guru, para ustadz dan ustazah, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, serta seterusnya hadirin wal hadirah yang berbahagia. Pada zaman sekarang ini, di mana kehidupan dunia sudah terkontaminasi dengan kecanggihan teknologi, hidup serba instan tanpa kita sadari, hal ini telah banyak menjadikan generasi muda hidup dalam sebuah kemanjaan yang amat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan tentang betapa bernilainya dan betapa indahnya berada di pondok pesantren, guna untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah.
Setiap orang tentunya memiliki jalan kehidupannya masing-masing. Tapi izinkan kami mengatakan bahwa jalan hidup dengan mencari ilmu di pesantren adalah jalan hidup yang bernilai dan indah. Bukan berarti sekolah lain tidak memilikinya. Masing-masing sekolah tentunya memiliki kelebihan-kelebihannya masing-masing. Akan tetapi, kenapa sekolah di pesantren lebih bernilai? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan diri untuk hidup di tempat yang seringkali dikatakan sebagai penjara suci ini. Hanya orang yang mampu berkorban yang mampu melewatinya. Sekurang-kurangnya dengan berkorban jauh dari orang tua, hidup tak sebebas mereka yang ada di luar pesantren. Berkorban fisik dan mental dalam menghadapi tantangan hidup di pesantren guna untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Berangkat dari paparan singkat di atas, dalam kesempatan kali ini izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Mari Menuntut Ilmu di Pondok Pesantren untuk mewujudkan generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Mujaddalah ayat 11. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di negeri ini menjadi salah satu cermin betapa bukan hal mudah untuk mendidik manusia untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dibutuhkan proses yang tidak sebentar dan perjuangan yang tidak ringan. Perjuangan hidup di pesantren adalah perjuangan hidup untuk menjadi manusia yang sesuai apa yang diperintahkannya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujaddalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari usikan-usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pesantren tidak banyak menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap orang. Bayangkan saja, seorang santri harus bangun jam 3 pagi, kemudian ia mengantri makan, berangkat ke sekolah, mengaji, mengerjakan tugas pesantren dan sekolah, dan masih banyak lagi. Tapi bukanlah ketidaknyamanan dan kesulitan adalah media terbaik untuk belajar. Maka jangan aneh jika anak keluaran pesantren mungkin lebih dewasa dan bijaksana. Ada sebuah pepatah mengatakan, jika kamu bergaul dengan tukang parfum, maka wangi parfum pun menjadi bagian aroma tubuhmu. Singkatnya, lingkungan yang baik akan menunjang kita untuk berbuat baik, dan sebaliknya pula, lingkungan yang buruk akan mendorongmu menjadi orang yang buruk. Sebelum kami menutup syarahan Al-Quran pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Pergi jalan-jalan ke sebuah kota, jalan-jalannya memakai sepatu. jadi santri bukan hanya menghafal Al-Quran semata, belajar adab dan akhlak juga nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP At-Thaibah Kerinci, kepada yang terhormat Bapak Iton Hefrianto SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Hataska Bapak Insinyur Haji Ami Taher, mantan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Camat Air Hangat Barat atau yang mewakili, kemudian Bapak Kapolsek Kecamatan Air Hangat yang hadir bersama kita, seterusnya Kepala SD, Kepala MI Kecamatan Air Hangat Barat yang hadir bersama kita saat ini. Seterusnya yang kami hormati Kepala Asrama, seterusnya para wakil, dan tak lupa Kepala SMK Humaniora yang hadir bersama kita. Seterusnya para wali santri yang berbahagia dan seluruh santri yang kami banggakan. Pertama, tidak lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, untuk kita berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengawali sambutan daripada kami, ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir memenuhi undangan. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada seluruh wali santri kelas 9 angkatan 26 yang hadir bersama kita saat ini. Bapak Ibu wali santri dan santri pondok pesantren Hataska yang Bapak banggakan, hari ini adalah acara pelepasan, perpisahan dari kelas 9 dengan keluarga besar Pondok Pesantren Hataska SMP atau Ibah Kerinci. Karena setelah 3 tahun lamanya kalian di sini, maka hari ini adalah hari perpisahan kita. Bapak Ibu wali santri, pada kesempatan yang baik ini, selaku pimpinan dari pondok ini, kami teringat pertama sekali Bapak Ibu menyerahkan, menitipkan anak-anak untuk diketahui hari ini yang menamatkan atau yang menyelesaikan pendidikannya di sini 226. Kayo serahkan kepada kami, kayo titipkan kepada kami untuk kami membina, mendidik anak-anak kayo untuk menjadi lebih baik. Dan harapan itu kami lihat ada di masing-masing kayo semenjak kayo menitipkan itu. Banyak sekolah di Kayuaro, banyak sekolah di Sungai Penuh, tapi kenapa kayak titipkan di kami? Dan itu menjadi beban. Kepercayaan itu yang insya Allah seluruh personil kami ini, seluruh keluarga besar kami ini mendidik, mengasuh, membina anak-anak kayu dengan tulus dan ikhlas. Itu yang kami pegang dan itu yang kami terapkan di sini. Kami tidak memandang dari latar belakang apapun anak-anak kita ini, dari suku apapun. Kami tidak melihat itu dan kami tidak membedakan itu. Kami sama ratakan, kami adilkan semua bagi anak-anak yang ingin lebih baik. Mari. Dan harapan itu hari inilah berakhir Bapak Ibu. Kepada para santri yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini, hari ini selaku pimpinan Bapak bangga dengan kalian. Bapak bangga sekali dengan kalian, karena dari jumlah kalian yang dulu hampir 280, 226, ini yang mencapai finish, ini yang menyelesaikan seluruh proses yang ada di sekolah ini. Ada sebagian teman-teman kalian yang tidak sanggup dikekang, yang tidak sanggup mengikuti segala peraturan yang ada di sini. Ada yang tidak sanggup untuk selalu ada di asrama, banyak itu. Dan juga ada sebagian teman kamu yang kami pulangkan kepada orang tuanya karena ketidaksanggupan kami membina mereka itu menjadi lebih baik. Itu sebagai catatan bagi kami Bapak Ibu. Ada yang keluar dengan ketidaksanggupan, ada yang kami pulangkan kepada orang tuanya karena ketidaksanggupan kami membina mereka-mereka ini menjadi lebih baik. Jadi beban titipan Bapak Ibu tadi selama 3 tahun hari ini telah berakhir. Dan hari ini juga beban itu, tanggung jawab itu kami pulangkan kepada kayo Bapak Ibu. Bina anak kayo, arahkan anak kita ke yang lebih baik, ke jenjang yang lebih tinggi, supaya bekal-bekal pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para guru, para ustadznya ada di sini untuk seterus kalian pakai.
Bapak Ibu wali santri, kami selaku pimpinan mengucapkan banyak terima kasih atas segala kepercayaan, dan perlu juga kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini ada program-program baru. Di samping pembinaan akhlak tadi, pembetulan agama, penambahan ilmu, ada juga program tahfiz kami sini Bapak Ibu. Ada kelas khusus tahfiz, kelas unggul, yang alhamdulillah tahun ini atau ajaran ini Pondok Pesantren Hataska SMP At-Thaibah mewisuda sebanyak 61 santri yang hafal Al-Quran. Ini prestasi dan ini bukti Bapak Ibu bahwa menghafal Al-Quran bukan berarti tidak memahami pelajaran umum. Menghafal Al-Quran bisa juga dicampur dengan pelajaran umum. Itu bukti dan itu nyata. Banyak yang hafiz, banyak yang hafal Al-Quran, cuman dia juara. Dan itu insya Allah program itu terus kami mantapkan, kami maksimalkan potensi-potensi itu supaya perpaduan program-program yang ada di pondok kita ini dapat maksimal hendaknya. Kemudian Bapak Ibu wali santri, pada kesempatan yang baik juga ini kami juga menyampaikan bahwa almarhum mendirikan sekolah di sini. Ini ada TK, ada SMP atau Ibah nih, dan ada SMK Humanera. Alhamdulillah tahun ini yayasan mengambil sikap untuk pembenahan menyeluruh tentang SMK dengan program menggratiskan seluruh biaya untuk masuk SMK Humanera. Perlu Bapak Ibu ketahui, SMK Humanera ini bukan sekolah baru, sekolah berizin dan akreditasinya B. Kalau sekolah berakreditasi berarti untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan atau kuliah bisa diterima di perguruan tinggi. Terakhir, kepada Ananda semuanya, para santri Pondok Pesantren Hataska kelas 9 yang sebentar lagi dan hari ini akan berpisah dengan kami, keluarga besar dari SMP atau Ibah Kerinci. Pesan kami, apa yang kami ajarkan, apa yang kami tirukan, apa yang kami tambahkan kepada kalian untuk dapat kalian kerjakan, untuk dapat kalian amalkan dimanapun kalian berada, dan terus menjaga alumni atau alma mater SMP atau Ibah Kerinci. Katakan kepada teman kalian, katakan kepada saudara kalian bahwa SMP atau Ibah adalah SMP yang terbaik yang pernah kalian jalani. Dan kepada ibu bapak wali santri, kami juga ingin menitipkan kepada bapak ibu bahwa kami ingin bapak ibu mengabarkan kepada masyarakat program-program yang ada di pondok kami ini dan hasil-hasil yang didapatkan oleh para santri kita. Jadi sebelum kami tutup, ada titip pantun dari Ustadz. Katoku tinggi, kayu di Jambi, tinggi juga kayu di Tungkal. Katoku sedih, kayu nggak pergi, sedih juga kami ngetinggal. Yang kedua, daun selasih di atas tikar, buah duku membuat lapar. Kami ucapkan selamat berpisah, selamat menyebar untuk seluruh anak-anakku yang pintar-pintar. Ayat terakhir, bukit putuh pematang guntung, rasa putuh pengarang jantung, berpisah dengan anak-anak tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari pembina yayasan
Pondok Pesantren Hataska plus SMP Athoibah Kerinci. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amit Tahir, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Athoibah, Bapak Iton Heprianto dan Wakil. Yang saya hormati juga hadir Bapak Kepala Sekolah SMK Humaniora, Bapak Damrus. Selanjutnya yang saya hormati Pak Ustadz dan Ustazah Dewan Guru SMP Athoibah, Kepala Asrama Pondok Pesantren Hataska. Yang saya hormati juga hadir Bapak Camat Air Hangat Barat atau yang mewakili. Hadir juga Bapak Kapolsek Air Hangat Barat, Bapak Edin dan jajarannya. Yang saya hormati juga hadir juga mantan Kepala Sekolah SMP Athoibah, Bapak Amir Yunus. Terima kasih Pak Amir. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, para kepala desa, Desa Air Panas Baru, Desa Hamparan Pugu, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya juga hadir. Nampak Bapak mantan Ketua KPU, Bapak Afdal. Terima kasih Pak Afdal. Sekaligus juga wali murid ya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya yang saya hormati wali santri dari siswa kelas 9 SMP Athoibah, dan yang saya hormati juga dan yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anak santriwan dan santriwati SMP Athoibah, khususnya siswa kelas 9 SMP Athoibah, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kabar kayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak? Sehat galu-galu ya? Sehat dan semangat ya. Jangan kalah semangat dengan Pak di sini di muka ini ya. Kalau Pak di muka bagi sambutan, anak-anak harus lebih semangat dari itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada pagi dan siang hari ini di SMP Athoibah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah aku merasa sangat berbahagia, sangat terharu, sangat bersyukur, sangat bergembira pada pagi dan siang hari ini. Adapun kenapa aku bergembira, bersyukur dan terharu pada kesempatan ini, pertama karena bisa hadir di tengah bapak-bapak, ibu-ibu dan santri-santri. Walaupun undangan yang aku terima baru disampaikan tadi malam,
Jadi memang tidak salah juga katanya. Aku juga baru nyampe dari Padang beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini, sehingga baru sampai di Kerinci. Dan kata Pak Ketua Panitia Ustadz Agustiari tadi, kami sampai malam ini Pak, karena pagi tadi kami lah kemahi kayu dak ada, jadi baru malam ini bisa sampai undangan. Jadi apio mendadaknya ini, tapi tak apa. Alhamdulillah, aku merasa ini kesempatan aku bersumpah dengan anak-anak yang aku cintai. Karena memang aku setiap bersumpah dengan anak-anak ini di berbagai kesempatan, bagaimana aku bisa memberikan motivasi dan semangat untuk terus menjalani kehidupan dan berkarya dalam hidup ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bisa hadir di tengah kayu-kayu. Kepala Sekolah SMP At-Thaibah tadi menyampaikan bahwa telah hampir 30 tahun bahwa sekolah ini didirikan oleh almarhum orang tua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat eksistensi dari sekolah yang telah didirikan orang tua ini. Membuat saya sebagai anak beliau merasa terharu. Mudah-mudahan kami dan kita semua bisa melanjutkan upaya beliau yang tadi disampaikan, bagaimana kerinduan beliau dan kerinduan saya juga, bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan cara kita untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mendirikan sekolah ini, beliau di samping sebagai amal jariah, almarhum orang tua telah memberikan kontribusi dalam mendatangkan keberkahan bagi negeri ini. Karena sebuah generasi yang beriman dan bertakwa inilah syarat untuk mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka pastilah kata Allah, la fatahna, pastilah akan aku limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami sehingga mereka disiksa akibat perbuatan mereka. Jadi dari ayat ini tidak ada cara lain kita mendatangkan keberkahan, menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kecuali dengan mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Bagaimana masyarakat kita ini beriman dan bertakwa? Memang tidak mungkin kita menjadikan seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, karena di zaman Nabi pun ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi bagaimana yang mewarnai negeri ini haruslah orang-orang banyak, dominan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan sekolah ini dengan SMP, SMK-nya memberikan kontribusi walaupun kecil untuk menghasilkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Saya ingin berpesan bahwa ada 3 harta yang mungkin ini akan memakan waktu 5 menit, tak apa-apa ya Pak MC ya. Ada 3 harta yang memang harus kalian jaga, kalian pelihara dalam kehidupan di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. 3 harta ini tidak boleh hilang dari diri kalian. Kalian bisa saja kehilangan harta-harta yang lain, seperti harta berupa materi, harta berupa pangkat, jabatan, orang-orang yang kita kasihi karena Allah memanggil mereka.
Seperti Allah memanggil orang tua kita, kita bisa saja kehilangan semua itu, harta, pangkat, jabatan dan sebagainya. Tetapi 3 harta ini tidak boleh hilang dari diri kalian, anak-anak. Ada anak-anak mendengar ni? Ada ya? Dan juga kepada kita galo-galo ini, aku tidak hanya ingin memberikan nasihat kepada anak-anak, tapi kita semua yang hadir juga terhadap aku sendiri, bagaimana kita mempersiapkan supaya kita selamat, ya tak? Aku rasa kita galo-galo ini ingin hidup selamat dunia dan akhirat. Dunia ini pasti akan kita tinggal dan kita akan menghadapi kehidupan akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu yang kita idam-idamkan. Maka 3 harta tadi yang perlu anak-anak dan kita semua galo-galo harus jaga dan pelihara. Yang pertama adalah keyakinan. Yang tidak boleh hilang dari diri kita, keyakinan. Keyakinan yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh hilang dari diri kita. Dan kita bisa belajar bagaimana kita yakin terhadap keyakinan kepada Allah ini dari kisah Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar. Jadi ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke tengah padang pasir yang tandus, kita bisa membayangkan bagaimana jika seorang istri ditinggal di tengah padang pasir yang tandus bersama anaknya yang masih kecil, yang masih merah, Ismail. Wajar saja Ibunda Siti Hajar ini mengalami kekhawatiran. Khawatir bagaimana nanti kalau suami aku tidak ada di sini. Aku tidak ada uhang di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan, kekhawatiran, bukan kegelisahan tapi kekhawatiran Ibunda Siti Hajar ini, beliau berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan aku di sini karena Allah, karena perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, menganggukkan kepalanya, berarti memang ini adalah perintah Allah. Seketika wajah Siti Hajar yang tadinya merasa khawatir berubah menjadi wajah yang tenang. Wajah yang tenang. Kenapa demikian? Karena Ibunda Siti Hajar ini yakin jika ini perintah Allah, maka pastilah Allah akan menjaganya, memeliharanya. Jadi sekali lagi keyakinan kita yang kuat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, yakinlah kita akan selamat dalam kehidupan kita di dunia dan selamat dalam kehidupan kita di akhirat. Jadi sekali lagi yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah keyakinan yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anakku yang aku cintai, yang tidak boleh hilang dari diri kita itu adalah harapan, asa. Orang dikatakan hidup itu adalah orang yang punya harapan. Kita ini sebenarnya kalau tidak punya harapan, kita lah mati. Ya, tidak ada harapan, kita serah, baiklah aku nak mati-matilah. Itulah mati kita sebenarnya. Tapi kalau orang lagi punya harapan, apapun kondisi yang dialaminya, tapi dia tetap menjaga harapannya, memelihara harapannya, ya. Dan ada sebuah ungkapan, orang bisa bertahan hidup tanpa makan itu selama 40 hari. Kalau tidak dibagi makan, bisa kita bertahan hidup 40 hari. Kita bisa bertahan hidup sekian hari, 3 hari tanpa udara, tanpa sekian minit tanpa udara. Tapi manusia hanya mampu bertahan 1 detik ketika ia tidak memiliki harapan. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidak memiliki harapan itu, emosinya naik, cenderung marah, dan akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Tidak boleh hilang dari diri kita selain keyakinan kita, harapan kita, dan yang ketiga, semangat kita tidak boleh hilang, ya. Tetap semangat dalam hidup ini, ya. Tetap semangat, karena semangat itu berhubungan langsung dengan harapan.
Kalau uhang tidak ada harapan, tidak ada semangat hidup ini lagi. Tapi kalau uhang lagi ada harapan, baik nyo sedang sakit tapi nyo tetap membangun harapan, insya Allah nyo punya semangat dalam hidup ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bukan menjadi bekal bagi anak-anakku, anak kelas 9 yang akan berpisah dengan SMP At-Thaibah ini, untuk tetap tegar, untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh. Kemudian kepada para ibu guru, dewan guru, tetaplah memperbaharui niat kita. Ini sebuah amal jariah yang luar biasa dari para ibu-ibu, para ustaz dan ustazah. Tetap berkarya, tetap mengajar, tidak hanya sekedar memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi membangun karakter anak-anak itu bagi aku itu sangat lebih penting ya. Karakter itu yang uhang-uhang yang bisa bertahan dalam kehidupan yang berat itu, uhang yang punya karakter di samping ilmu yang dibekali ya. Karakter itu seperti semangat, jujur, pantang menyerah ya. Itu diajarkan. Haruslah kita dari hati kita mengajar kepada anak-anak kita, supaya anak-anak ini tidak sekedar dapat ilmu, tapi kita didik dia dengan membangun karakter yang bagus tadi. Kejujuran, semangat, pantang menyerah ya. Walaupun tantangannya berat, ya tetaplah kita di jalur yang benar itu. Jadi sekali lagi itu untuk Dewan Guru dan kepada para wali santri. Mudah-mudahan anak-anak kelas 9 yang akan berlepas dari SMP At-Thaibah mudah-mudahan tetap mendapatkan pendidikan yang lebih baik di kemudian hari, melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih baik sehingga terjaga ilmu agama dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Kalau tadi Pak Kepala Sekolah menutup dengan pantun, aku ingat-ingat apa pantun yang bisa diucapkan juga, disampaikan juga. Maka aku tutup juga dengan sebuah pantun. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.